Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hengki Pramata di channel Citurang. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang hantu balau. Sekarang ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ida Sultan Jiat. Kali ini kita akan berbicara tentang hantu balau. Sebelumnya, kenapa kami tertarik berbicara tentang hantu balau? Karena umumnya pada saat sekarang ini kaum milenial itu sudah mulai tidak percaya dengan pengetahuan bahwa misalnya terdahulu itu ada hantu yang diturunkan dari para tokoh-tokoh yang terdahulu di Minangkabau. Nah, sekarang ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Ida Sultan Jiat, tentang hantu yang ada di Minangkabau. Ya, kepada Ida kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Jiat. Menarik sebenarnya kita bicara soal hantu. Sebelum kita masuk lebih jauh soal hantu ini, saya ingin memberikan alas atau memberikan pengantar atau latar belakang atau apa itu. Bicara hantu itu bicara kedaerahan sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menurut saya kita tidak bisa membahas hantu itu di Minangkabau atau hantu yang ada di Sumatera Barat atau bahkan hantu yang ada di Indonesia. Tidak bisa kita bahas itu karena ada banyak sekali hantu yang ada di tanah Minang. Artinya setiap daerah punya hantu masing-masing seperti itu. Ya, nah kebetulan kalau secara luas saya juga tidak mengetahui sebenarnya apa-apa saja hantu yang ada di Minangkabau. Tapi dari daerah saya di Selayu itu kita ada mengenal satu hantu, itu namanya hantu rantai. Hantu rantai ya. Ya. Jadi udah mengenal salah satu hantu, yaitu hantu rantai. Ya. Mungkin kenapa sih bisa namanya itu hantu rantai, atau udah bisa menjelaskan kenapa udah mengatakan bahwa itu hantu rantai? Mungkin ada sejarahnya atau asal usulnya. Cerita ini kan diteruskan oleh para terdahulu atau orang-orang yang lebih tua dari kita, kan itu diteruskan oleh itu. Nah, jadi menariknya seperti ini. Menariknya hantu rantai itu dia perempuan. Hantu rantai itu perempuan. Ya. Oke. Hantu rantai itu perempuan, dia berjenis kelamin perempuan, dan tentu ada awal mulanya kenapa Iya. dia bisa jadi hantu, kenapa dia bisa bergentayangan. Iya. Ini soal kepercayaan saja ya, ya. Jadi masyarakat di Selayu itu percaya bahwa hantu rantai itu ada. Bahwa hantu rantai itu ada. Iya, hantu rantai itu ada, ditunjukkan oleh tanda-tanda alam yang muncul, atau soal waktunya juga bisa, soal dia punya tempat tersendiri yang bisa dikunjungi sampai hari ini. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk kepada hantu rantai itu gitu. Oke. Jadi hantu rantai itu kan dia perempuan, itu pasti. Ceritanya seperti ini. Jadi dahulu itu ada satu anak perempuan, Ya. gadis ya. Gadis. Jadi karena dia gadis tentu cantik, bisa jadi kan. Tapi mungkin juga dia tidak cantik. Ya. Seperti itu. Nah, itu masih tidak saya dapatkan informasi sebenarnya apakah dia cantik atau tidak. Tapi yang jelas dia perempuan. Yang jelas dia gadis ya. Dia gadis ya. Yang jelas dia gadis. Nah, hantu rantai ini kemudian dia punya mama, kita sebut paman Minangkabau itu mama kan. Iya, dalam Nah, Minangkabau mama. Nah, dia punya mama. Jadi mamanya itu seperti seseorang yang punya ilmu hitam seperti itu. Dia punya ilmu hitam, dan ilmu hitamnya itu sangat sakti lah.
atau bagus atau punya kekuatan magis yang luar biasa seperti itu. Nah, kemudian mama ini Ya. dia punya perjanjian dengan gurunya, yang itu yang tempat dia belajar seperti itu. Nah, tempat dia belajar. Nah, perjanjiannya itu adalah ketika dia berbuat jahatnya itu maksudnya sampai membunuh. Ya. Ini kan dia ilmu hitam, jadi dia wajar saja berbuat jahat. Tapi ada satu sisi kemanusiaan dari gurunya itu dia tidak boleh membunuh seperti itu. Berarti dari pesan dari gurunya itu meskipun dia mempelajari ilmu hitam tapi tidak boleh Tidak boleh membunuh. Kalau memberikan penyakit terhadap orang boleh katanya. Itu ceritanya seperti itu. Boleh. Nah, ada perjanjian di situ, Ya. Kalau laki-laki ini atau mamanya ini membunuh. Nah, mamanya ini akan diikat oleh ilmu hitam gurunya juga, atau ilmu magis gurunya juga. Itu akan diikat oleh itu. Nah, pengikatnya ini digunakan rantai. Rantai itu rantai gaib juga ya. Jadi pengikat itu digunakan rantai. Nah, tapi karena mamanya ini sesungguhnya bahwasanya dia orang yang, kalau kita menyebutnya bahasa sekarang barbar seperti itu. Bahasa sekarang barbar atau bahasa sekarang itu mamanya ini memang sudah dasarnya jahat seperti itu. Nah, kemudian mamanya ini belajar lagi ke guru yang lain bagaimana caranya untuk dia tetap bisa membunuh, tapi ketika dia membunuh dia tidak bisa terkena ikatan itu, hukuman dari guru yang sebelumnya itu ya. Dia tidak terkena itu, belajar lagi ke guru yang lain seperti itu. Nah, ketika dia belajar ke guru yang lain, ternyata guru yang lain ini bisa membuat seorang mama ini tidak terikat. Hanya saja oleh gurunya ini tidak disampaikan bahwa yang akan terikat itu adalah salah satu dari anggota keluarganya. Jadi seperti itu, tidak disampaikan oleh guru yang baru ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai pada suatu saat si laki-laki ini atau si mama ini dia membunuh seperti itu. Dia membunuh orangnya dengan ilmu magisnya. Dia membunuh orang lain dengan kekuatan ilmu hitamnya itu sebenarnya. Ya. Nah, tentu dia tidak terikat. Tentu dia tidak kena hukuman dari gurunya. Nah, guru yang lain ini tidak bisa menghilangkan kutukan itu, sehingga ikatan ini beralih dari yang semulanya ke mama ini beralih ke kemenakan. Jadi hukuman kutukan itu lari kepada lari ke kemenakan. Nah, diikatlah perempuan ini, dan perempuan itu terikat. Uniknya perempuan itu sudah terikat selama bertahun-tahun dan dia tidak mati. Hal ini dikarenakan oleh ada satu mama yang lain lagi. Kita sebut saja mama yang pertama itu Madam misalnya. Mama yang lain lagi kita sebut Maete misalnya, atau Makngah misalnya. Nah, atau yang lebih gampangnya Maitam sama Mautiah. Ya. Nah, Mautiah ini itu sesuatu orang yang bisa disebut alim, bisa disebut punya keramah, bisa disebut keramat. Nah, yang Mautiah inilah yang membuat bahwasanya perempuan itu tidak akan mati di rantai seperti itu. Tapi perempuan itu tidak akan mati di rantai hanya sepanjang usia Mautiah itu tadi saja. Berarti kalau Mautiahnya udah mati, Mautiahnya meninggal dunia, dia juga akan meninggal dunia. Ya. Apakah yang kutukan itu kan lari kepada keponakannya? Keponakannya yang perempuan tadi, yang gadis tadi. Yang mama yang pertama atau mama hitamnya tadi tahu nggak bahwa hukuman itu lari kepada keponakannya? Dia tahu. Kutukan itu lari kepada keponakannya, dan tentunya dia juga menyesal dengan itu. Iya, menyesal ya. Ya, dia menyesal dengan itu. Nah, kemudian setelah Mautiah ini meninggal,
selama Utiah ini meninggal, tentunya perempuan tadi, gadis tadi meninggal juga kan. Jadi meninggal juga. Dan dia meninggal juga dalam keadaan dirantai. Dalam keadaan dirantai. Nah, karena rantai ini adalah rantai gaib, ada lagi kepercayaan baru di situ. Kepercayaan baru yang menyatakan bahwasanya perempuan itu tidak dapat diterima bumi seperti itu. Kalau perempuan itu dirantai. Bukan, ketika dia kan sudah mati nih, dia sudah mati karena dia tadi juga mati, Ya. dia juga meninggal gitu kan. Nah, karena selama dia dikuburkan, perempuannya tidak bisa dikuburkan, tidak diterima. Ada saja kejadian alam ketika itu. Ada saja kejadian alam ketika itu. Nah, kepercayaan ini menyatakan bahwasannya seseorang yang masih terikat ilmu gaib atau seseorang yang masih terikat ilmu hitam atau ilmu-ilmu seperti itulah, ilmu-ilmu hitam itu atau ilmu-ilmu magis itu, orang yang kena kutukan itu tidak terima bumi. Itu kepercayaan yang berkembang di masyarakat ya. Iya. Itu kepercayaan berkembang di masyarakat. Nah, dari situ kan artinya perempuan ini tidak diterima bumi, Iya. sehingga dia dicoba untuk dihanyutkan di sungai. Seperti itu. Berarti perempuan itu dia tidak diterima oleh bumi karena ada kejadian-kejadian yang Iya. datang. Akhirnya dihanyutkan di sungai. Iya. Oke. Masyarakat sekitar itu untuk bagaimana cara menghilangkan mayatnya seperti itu kan. Nah, masyarakat sekitar mempunyai kepercayaan bagaimana mempunyai ide bagaimana kalau kita hanyutkan saja di sungai. Biar hilang mayat itu dia. Ya, biar hilang mayat itu. Jadi itu kan. Jadi tadi kan perempuan itu sudah dihanyutkan. Nah, jadi mamaknya itu bagaimana? Mamak yang mak hitam tadi kan tadi kita istilahkan dengan mak hitam. Oh iya. Yang mamak putihnya tadi kan sudah meninggal. Sudah meninggal kan? juga kan. Akhirnya perempuan itu meninggal. Nah, mak hitam ini kemudian karena merasa bersalah, ini cerita yang berkembang. Kemudian karena dia merasa bersalah, dia pergi dari tanah itu. Oh, berarti dia meninggalkan Kampung itu, ya. meninggalkan kampung itu. Nah, untuk kemenakannya dihanyutkan di sungai. Setelah dihanyutkan di sungai, ternyata kemenakannya ini, si perempuan ini itu tidak bisa hanyut. Tidak bisa hanyut. Nah, jadi di Solo itu ada istilah setiap tanah punya tuah masing-masing. Ya, setiap air punya tuah masing-masing. Setiap udara punya tuah masing-masing. Seperti itu. Jadi perkembangan keilmuan hitam itu, perkembangan ilmu hitam di situ. Misalnya saya nih orang Selayu, Niki orang Tanah Garam, misalnya kan ada lagi orang Kota Baru. Nah, orang Kota Baru itu tidak bisa menyampaikan ilmu hitamnya kepada orang Selayu. Orang Selayu tidak bisa menyampaikan ilmu hitamnya kepada orang Kota Baru. Orang begitu juga ke Tanah Garam tidak bisa. Tapi aliran sungai itu jalan dari Kota Baru, Selayu, kemudian Tanah Garam. Tanah Garam itu aliran sungainya. Itu aliran sungai. Ya, tempat si perempuan itu dihanyutkan seperti itu. Nah, karena di situ setiap di daerah itu punya tanah. Tanah itu punya tuah masing-masing, air itu punya tuah masing-masing. Artinya ketika sampai di perbatasan, si perempuan ini tidak bisa melewati batas wilayah itu. Sehingga dia terikat di salah satu pinggiran sungai di Selayu. Dia terikat di situ akhirnya. Jadi gini, kita kan sudah menceritakan sampai bahwa si perempuan itu keponakannya tadi kan sudah dihanyutkan ya. Ya. Kemudian mautinya juga sudah meninggal. Tapi kita juga perlu tahu siapa itu keponakannya dan siapa itu mamanya. Tadi udah mengistilahkan bahwa mamanya itu ada dua ya. Kita mau hitam dan semua putih. Jadi keponakannya itu siapa? Ini mamanya itu. Mungkin udah bisa jelaskan kan supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan nantinya kan. Iya. Kita tidak menerima informasi lebih lanjut siapa itu sebenarnya mak hitam dan siapa itu mak putih. Kita tidak punya informasi itu, tapi yang dijelaskan di situ, yang dicerita yang diturunkan itu bahwa adalah mak hitam itu adalah seorang penuntut ilmu Islam dan mak putih itu adalah orang yang
punya ketaatan ibadah, atau orang yang punya iman yang kuat, atau orang yang punya karamah seperti itu, atau orang-orang selamat seperti itu. Artinya satu hitam yang satu putih seperti itu. Itu hanya sampai di situ penjelasan soal mamanya ini. Berarti Nah, yang dan keponakan- gadis ini, keponakan ini, itu sebenarnya bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi hanya saja karena kutukan itu tadi berpindah, hanya itu saja. Berarti perempuan ini tidak salah apa-apa berarti. Tidak salah apa-apa. Berarti ini kesalahan mamanya tadi. Iya, mama kesalahan hitamnya mama tadi ya. Iya. Selama hitamnya tadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi soal yang tadi ya. Iya. Nah, kemudian hantu rantai ini kan karena punya ikatan gaib seperti Iya. itu. Dia punya ikatan rantai, dirantai secara gaib seperti itu kan. Nah, di sini agak apa ya sebenarnya? Agak miris saya menyatakannya. Dan hantu rantai itu ada waktu-waktu tertentu yang dia itu bisa terlepas di rantainya. Oh, berarti ada waktu-waktu tertentunya. Iya. Mungkin udah bisa jelaskan. Dia kan sudah hanyut tadi dari sungai itu ya. Iya. Mungkin dia gentayangan atau istilahnya Iya. zaman sekarang ya. Mungkin tanda-tanda kemunculan hantu rantai itu seperti apa? Oh, tanda-tandanya. Apakah dia cuma di sungai saja atau mungkin di tempat yang lain? Tadi kan udah istilahkan bahwa udah di Selayo, mungkin ada Kota Baru, mungkin ada Nagara. Kan aliran sungainya ke situ. Iya. Mungkin hantu itu bisa muncul di Kota Baru atau bisa muncul di Tanah Garam. Nah, itu yang tidak bisa. Karena setiap tanah itu bertuah, setiap air itu bertuah. Itu kepercayaan orang di situ ya. Kepercayaan orang di situ, dan jadi kemunculan hantu itu. Jadi kemunculan hantu rantai itu hanya muncul di sungai, muncul di sekitaran sungai, di sekitaran aliran sungai. Ada tanda-tanda munculnya. Tanda-tanda yang munculnya itu adalah kalau biasa. Oke, terima kasih udah. Kami dari tim Citurang akan membuat salah satu konten ya, yang yaitu akan menuju ke lokasi yang udah ceritakan tadi ya. Iya. Mungkin para penonton kita menantikan juga ya. Mungkin kepada para penonton juga ingin berkomentar di bawah tentang hantu-hantu yang lain di Minang. Silakan berkomentar, nanti kami akan buat juga videonya berbincang tentang hantu-hantu yang para penontonnya inginkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget.